Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Ramadina Utami dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa genetika di bidang perkebunan. Nah, sebelumnya, apa sih definisi dari rekayasa genetika itu? Rekayasa genetika adalah suatu proses manipulasi gen yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul. Rekayasa genetika di bidang perkebunan sendiri adalah manipulasi gen tanaman perkebunan dengan bioteknologi. Tujuannya adalah peningkatan produksi, peningkatan mutu produk, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tahan terhadap herbisida. Nah, berikut ini adalah bagian dari rekayasa genetika di bidang perkebunan. Langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi serta melakukan isolasi gen yang sesuai. Setelah itu, membuat DNA baru dari RNA-D. Kemudian, lanjut pada pemasangan si DNA pada bagian cincin plasmid. Proses selanjutnya terjadi penyisipan DNA rekombinan ke dalam sel yang telah dia siapkan. Hasilnya akan diteruskan dengan menciptakan klon organisme yang telah memiliki DNA rekombinan sebelum akhirnya melakukan proses panen. Nah, berikut ini adalah contoh dari rekayasa genetika di bidang perkebunan. Yang pertama adalah kapas transgenik. Gen yang paling banyak digunakan adalah gen CRY atau gen toksin dari Bacillus thuringiensis. Yang kedua adalah tebu transgenik. Gen yang digunakan adalah gen beta dari Escherichia coli. Yang ketiga adalah kakao transgenik. Klon tanaman kakao yang digunakan antara lain klon Sulawesi 01, Sulawesi 02, ICCRI 03, ICCRI 04, dan Scavina 06. Kemudian ada tembakau transgenik. Gen yang digunakan adalah gen P5CS yang tahan terhadap kekeringan. Dan yang terakhir adalah kentang transgenik. Gen yang digunakan adalah RB dari Solanum bulbocastanum. Kemudian manfaat dari rekayasa genetika ini adalah yang pertama meningkatkan hasil produksi. Yang kedua adalah menghasilkan benih tanaman yang tahan terhadap penyakit. Pada genom tanaman disisipkan gen yang memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nomor 3 adalah menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap herbisida. Yang keempat adalah tanaman hasil rekayasa genetika biasanya lebih tahan terhadap hama. Yang kelima adalah menghasilkan tanaman dengan nilai gizi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan fotosintesis lebih optimal. Nah, ternyata rekayasa genetika di bidang perkebunan ini juga memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatifnya adalah dikhawatirkan menimbulkan permasalahan kesehatan ketika dikonsumsi. Keamanan pangan transgenik menjadi pusat kritikan karena telah dibuktikan menimbulkan reaksi alergis pada beberapa orang. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati bisa hilang. Salah satu penyebabnya yaitu melalui polusi gen. Tanaman transgenik dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman. Yang ketiga adalah keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena jumlah tanaman hasil rekayasa genetika lebih banyak dari jumlah spesies alami. Dan yang terakhir adalah tanaman transgenik bersifat mutan atau berubah dari sifat aslinya, sehingga dikhawatirkan bersifat toksik. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.